Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa. Anak-anak Tuhan yang diberkati. Kita sudah berada di rumah Tuhan dengan wajah-wajah yang sukacita. Luar biasa. Saya percaya kita akan menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita sama-sama mau masuk hadirat Tuhan. Persiapkan hati kita, persiapkan seluruh kehidupan kita. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu yang luar biasa hari lepas hari dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami bisa berada di dalam rumah Tuhan. Kami mau bersama-sama meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Marilah Roh Kudus Kau pimpin ibadah kami dari permulaan hingga selesai. Biar Kau yang berhadirat di tempat ini, Kau bertata atas pujian kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam peribadatan. Apapun keberadaan kami Tuhan, kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, segala pergumulan persoalan kami Engkau lepaskan Bapa, dan Kau berikan kelegaan bagi setiap kami, berikan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kami, sehingga kami bisa bersorak-sorai memuji Engkau, kami bisa meninggikan dan mengagungkan nama-Mu, kami bisa mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Mari Bapa, hadirlah Engkau di tengah kami Bapa. Mari Kau beracara. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap pekerjaan kuasa iblis sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan bebas di dalam memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan saudara. Kita memandang kekudusan Tuhan, keindahan Tuhan, dan kita mau sembah Dia. Bila ku pandang sekudusan-Mu, bila ku pandang keindahan-Mu, bila segala
bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Sebab inilah juga yang Tuhan kehendaki, supaya dunia melihat akan kebaikan Allah ada dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sosmed pada saat-saat ini sedang ramai membicarakan permasalahan tentang persembahan kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang sosmed, atau kita kenal dengan YouTube yang sedang viral di Indonesia, tentu ini juga menjadi konsumsi orang-orang yang ada di seluruh dunia. Apakah yang sedang viral pada saat ini? Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap apa yang Tuhan nyatakan. Inilah yang mendatangkan pro dan kontra terhadap apa yang Tuhan katakan. Mari kita perhatikan Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai dengan 12. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuktikan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan? Aku akan menghakim bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan, silakan. Perpuluhan adalah ketetapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Perpuluhan artinya 1/10 dari jumlah yang 10. Kita perhatikan Imamat pasal 27. Demikian dikatakan di dalam kitab Imamat pasal 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Musa menyampaikan firman
yang dari Tuhan untuk bangsa Israel, supaya mereka memperhatikan tentang ketetapan Tuhan. Kita perhatikan di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi pada saat seorang gembala mengangkat tongkatnya dan kambing atau domba lewat, maka bilangan domba yang ke-10 itu milik Tuhan. Itu merupakan persembahan yang kudus bagi Tuhan. Ini adalah ketetapan yang Allah tetapkan bagi bangsa Israel. Kita perhatikan Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian dikatakan firman Tuhan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Ketetapan berarti perintah Allah. Seperti di dalam kitab Imamat pasal 3:27 tadi, bahwa apa yang Tuhan katakan lewat Musa tentang persepuluhan, di dalam ayat yang terakhir di sana dikatakan, itulah perintah-perintah Tuhan yang harus kusampaikan kepadamu. Ketetapan Tuhan juga berarti keputusan dari Tuhan. Kalau Tuhan mengambil keputusan, tentu ini yang terbaik bagi umatnya. Ketetapan Tuhan berarti kepastian yang daripada Tuhan, supaya umatnya bergerak dengan pasti dalam melakukan firman Tuhan. Ketetapan juga berarti peraturan yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam ketetapan Tuhan yang berarti tentang peraturan, berarti tentang kepastian, berarti tentang keputusan, dan segala bentuk peraturan. Ini adalah Allah yang mengatakannya. Kalau Allah berbicara di dalam kitab Maleakhi, berarti bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang sudah mengenal Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana Allah memperkenalkan diri kepada Musa, Yahweh. Allah menyebut dirinya, menyebut namanya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ketika Allah menyebut namanya sebagai Allah yang Maha Kuasa, sebagai Allah yang Maha Tinggi, di sana karya Allah dinyatakan. Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberangi laut Teberau. Pada saat mereka mau masuk ke kota Yeriko, Allah membelah sungai Yordan menjadi dua.
sehingga bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan tersebut. Kemudian memasuki kota Yeriko, Allah menyatakan kemahakuasaannya. Hanya dengan memutari kota Yeriko 7 kali pada hari yang ke-7, maka benteng kota Yeriko yang kuat dan dihuni oleh para tentara yang luar biasa, benteng itu hancur. Dan para tentara di negara tersebut juga mengalami musibah. Mereka dibunuh oleh orang-orang Israel karena Tuhan hadir di tengah peperangan itu. Tetapi sekalipun mereka mengenal Allah sebagai Allah yang maha kuasa, sebagai Allah yang hidup, sebagai Allah yang tinggi, namun firman Tuhan katakan, "Hai Israel, kamu sudah menyimpang dari ketetapanku. Kamu tidak memelihara ketetapanku." Dengan kata lain, Israel berhadapan dengan Allah yang maha kuasa. Israel berhadapan dengan Allah yang maha tinggi. Namun mereka tidak mau mengikuti ketetapan Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti peraturan Tuhan. Mereka tidak mau mengambil sikap untuk taat kepada perintah Tuhan. Kamu telah menyimpang. Kamu tidak memelihara perintah-perintahku. Kamu telah menyimpang. Kamu tidak memelihara ketetapanku. Saudara, Allah berbicara kepada bangsa Israel. Hai bangsa Israel, kehidupan yang akan Tuhan berikan kepadamu, berkat dan kutuk. Jika engkau mendengarkan suara Allah dan melakukannya, maka engkau akan memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Kemudian di dalam kitab-kitab yang menyatakan tentang berkat dan kutuk, di sana letak ketetapan Allah bahwa pada saat seseorang berpegang pada ketetapan Allah, di sanalah berkat Allah itu akan diberikan kepada mereka. Tetapi pada saat mereka tidak hidup sesuai dengan ketetapan Allah, tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan firman Tuhan, di sanalah kutuk akan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel dibuang dari negerinya. Selama 70 tahun mereka dalam pembuangan. Mereka mengalami kesengsaraan. Mereka mengalami kesusahan. Mereka menderita. Apapun yang mereka kerjakan, tidak mereka nikmati dengan baik. Inilah yang disebut dengan apa yang istilahnya kita dengar pada saat ini adalah kutuk. Yang berarti hukuman karena dosa. Yang berarti kerapuhan, ketidakmampuan manusia hidup. Ketidakmampuan manusia untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi pada saat manusia tidak mengikuti ketetapan Allah, di sanalah kerapuhan terjadi dalam kehidupan seseorang. Di sanalah terjadi kelemahan dalam kehidupan seseorang. Rapuh dalam segala aspek kehidupan. Lemah dalam seluruh aspek kehidupannya. Pada saat seseorang pengikut Kristus dalam keadaan rapuh dan lemah, bukankah di sana awal daripada kehancuran? Allah berbicara kepada bangsa Israel. Hai bangsa Israel, sejak nenek moyangmu sampai saat ini,
engkau telah menyimpang daripada ketetapanku. Engkau telah menyimpang dari ketetapanku. Menyimpang artinya membelok, menempuh jalan lain. Artinya Tuhan memberikan ketetapan, namun Israel berkata, aku ingin menempuh jalan yang lain. Aku punya jalan yang lain. Aku punya pemikiran lain. Aku punya pengalaman lain. Inilah yang akan ku jalani. Aku akan berjalan, aku hidup menurut ketetapan pola pikirku. Aku akan hidup menetapkan kehidupan ini berdasarkan apa yang dikehendaki oleh hatiku. Israel diberi ketetapan oleh Allah. Namun Israel menyimpang, membelok, menempuh jalan lain. Betapa satu sikap yang sangat tidak baik. Allah memberi ketetapan supaya bangsa Israel hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Hidup menurut pola Tuhan. Sebab di dalam Tuhan tidak akan ada goncangan dalam kehidupan ini. Sebab aman di dalam lindungan Tuhan. Amin. Menyimpang berarti tidak menurut apa yang sudah ditentukan. Israel, aku menetapkan tentang persekutuan kepadamu. Aku memberi perintah kepadamu. Aku memberi peraturan kepadamu. Tetapi engkau tidak menurut apa yang sudah kutentukan. Suatu sikap yang dimiliki oleh bangsa Israel adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan. Menyimpang artinya tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan memiliki rencana untuk kehidupan bangsa Israel, untuk menikmati suatu negeri yang penuh dengan susu dan madu, menikmati kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan sediakan di surga sana. Apa yang ada di surga akan Tuhan terapkan dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi firman Allah katakan, Israel, kamu sudah menyimpang, kamu sudah hidup tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Israel dikatakan menyimpang dari ketetapan Tuhan. Israel memilih jalan sendiri. Israel tidak mau menurut jalan yang ditentukan oleh Allah. Israel hidup tidak sesuai dengan rencana Allah. Padahal rencana Allah untuk mereka baik dan yang akan terbaik yang Allah akan berikan kepada mereka. Mengapa bangsa Israel menyimpang? Mengapa bangsa Israel ingin menempuh jalan hidup menurut kemauannya sendiri? Saudara, pengajaran bisa menjadi penyebab utama mengapa bangsa Israel menyimpang dari kehendak Tuhan. Pengajaran-pengajaran dari seorang imam bisa membawa mereka hidup benar di hadapan Allah, tetapi bisa juga membawa mereka hidup tidak benar di hadapan Allah. Perkataan-perkataan mereka yang mengatakan diri sebagai hamba Allah bisa membawa seseorang ke jalan yang benar, bisa membawa seseorang kepada jalan yang tidak benar, bisa membawa seorang umat pada ketetapan-ketetapan Allah dan menjadi pelaku, tetapi bisa juga menjadi orang yang menyimpang dari ketetapan Allah. Mari kita perhatikan kitab Maleakhi. Maleakhi pasal 2.
ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dia utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaran-pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang buruk dalam pengajaranmu. Israel menyimpang dari ketetapan Tuhan. Israel tidak memelihara ketetapan Tuhan. Karena Allah berbicara, para imam pada saat itu hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Mereka tidak menyampaikan kebenaran firman Allah. Mereka menyampaikan sesuatu yang menyenangkan hati umat, agar mereka menjadi seorang imam yang diterima oleh umat. Sekalipun pada saat itu mereka hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Jabatan yang mereka miliki, jabatan yang dari Tuhan, ternyata tidak menjamin mereka menyampaikan pengajaran yang benar di hadapan umat. Mereka menyimpang dan mereka membuat bangsa Israel juga menyimpang dari ketetapan Allah. Satu hal yang harus kita ketahui, pada akhir-akhir zaman ini akan banyak pengajaran-pengajar yang menyimpang dari firman dan kebenaran yang dari Allah. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, pada hari-hari terakhir akan banyak orang yang akan mencari guru-guru, mencari pengajar-pengajaran yang hanya untuk menyenangkan telinga mereka. Masalah perpuluhan bagi sebagian orang ini merupakan beban dalam kehidupan mereka. Ini merupakan suatu prinsip dalam kehidupan mereka. Jika membawa persepuluhan kepada Tuhan, maka uang yang dimiliki akan berkurang. Ini merupakan suatu prinsip dalam kehidupan manusia, bahwa jika membawa persepuluhan kepada Tuhan, mereka berpikir bagaimana tentang kehidupan yang akan datang. Bagaimana bisa mencukupi kebutuhan di waktu yang akan datang. Jika uang itu dibawa, dipersembahkan sebagai persepuluhan kepada Tuhan. Ini adalah penyimpangan dari ketetapan Tuhan. Ini adalah proses di mana manusia mendengar penyimpangan itu dan berjalan menurut penyimpangan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain dapat kita katakan, hati-hati terhadap orang yang berkata, saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan, saya pengajar. Namun pada saat kita melihat akan pengajarannya yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang menolak untuk melakukan firman Allah, yang memutarbalikkan firman Allah, harus kita tolak, harus kita kesampingkan. Kita harus tetap berpegangan kepada firman Tuhan. Inilah prinsip hidup yang harus ada dalam kehidupanku. Inilah ketetapan yang harus kuhidupi dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus berkata, akan banyak mereka berkata, Tuhan, Tuhan, aku melakukan mujizat, aku mengusir setan demi nama-Mu,
Aku melakukan perkara yang ajaib dan besar. Tetapi Tuhan berkata, menyingkirlah engkau, karena aku tidak mengenal engkau. Artinya harus hati-hati. Jangan sampai kita terkecoh dengan serigala yang berbulu domba. Jangan sampai kita dibawa untuk menyimpang dari ketetapan Allah. Jangan sampai kita dibawa untuk mengakui akan keberadaan sayalah yang menentukan kehidupan saya sendiri. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan jika Kristus ada di dalam kita. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan jika ada iman dalam diri kita. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang mendengar ketetapan Allah dan melakukannya. Itulah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Israel menyimpang dari ketetapan Allah. Para nabi, para imam menyimpang dari ketetapan Allah. Mereka mengajarkan yang tidak benar kepada Allah. Israel ikut apa yang mereka ajarkan. Sebab pada saat itu mereka sangat meninggikan dan mengagungkan imam sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran Allah. Israel mengikuti pengajaran penyimpangan daripada imam sebab mereka takut dengan para imam ini. Yang Allah inginkan adalah supaya bangsa Israel takut akan Tuhan, bukan takut kepada imam yang menyelewengkan firman Tuhan, bukan takut pada imam yang hidup tidak sesuai dengan firman Allah, tetapi takut akan Tuhan. Ketetapan Allah dia berikan kepada bangsa Israel supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Ulangan pasal 10 ayat 12. Demikian dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Inilah ketetapan yang Allah inginkan, supaya bangsa Israel melakukannya. Sebab pada saat bangsa Israel melakukan ketetapan Allah, itu merupakan bukti Israel takut akan Allah. Inilah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ketetapan demi ketetapan, supaya bangsa Israel hidup di dalam ketetapan itu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu, mungkin di antara kita ada yang melihat viral tentang sebuah truk tronton yang berhenti di pas rel kereta. Sopir berupaya untuk memajukan kendaraan tersebut supaya lewat dari rel kereta. Namun sopir itu sudah berupaya, namun mobil atau truk itu mesinnya tetap mati, sehingga dia tidak bisa lewat
dari rel kereta. Pada saat bersamaan ada kereta yang lewat, lalu ditabraklah truk yang berhenti di tengah rel kereta tersebut. Inilah yang dapat kita gambarkan, kehidupan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada resiko yang harus kita dapatkan. Ini bukan berarti Allah menyediakan kecelakaan bagi kita. Tetapi memang firman Tuhan katakan apa yang kita tabur akan kita tuai. Apapun yang kita perbuat seperti bangsa Israel, mereka menyimpang dari ketetapan Allah. Mereka membuat jalan sendiri. Mereka membuat rencana sendiri. Dan mereka tidak takut kepada Allah. Akhirnya mereka harus menerima kenyataan ini. Ada kesengsaraan yang harus mereka lalui dalam kehidupan. Ada penderitaan dan kesusahan yang harus mereka terima. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berkata kepada bangsa Israel, "Hai bangsa Israel, sejak nenek moyangmu sampai saat aku berbicara kepadamu, engkau telah menyimpang dari ketetapanku." Artinya zaman di mana Maliaki hidup, zaman di mana bangsa Israel hidup, sama seperti nenek moyang mereka. Artinya tidak ada perubahan hidup, tidak ada perubahan prinsip hidup, tidak ada perubahan hati mereka. Mereka tetap mengikuti penyimpangan nenek moyang mereka. Mereka tetap hidup menurut nenek moyang mereka yang menyimpang dari setiap kebenaran ketetapan Allah. Di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita harus mengalami kemajuan demi kemajuan. Pengenalan kita terhadap Tuhan harus terus bertambah-tambah. Keintiman kita dengan Tuhan harus bertambah-tambah. Kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan harus bertambah-tambah. Allah berfirman kepada bangsa Israel, "Sejak nenek moyangmu sampai saat ini, engkau telah menyimpang dari ketetapanku." Allah berfirman kepada bangsa Israel, "Kamu mengalami kerapuhan, kamu mengalami kelemahan dalam kehidupan, karena kamu tidak memelihara ketetapanku." Ketetapan Allah harus kita lakukan. Ketetapan Allah harus kita pelihara. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau sebagian orang yang berkata itu persepuluhan sudah tidak berlaku lagi zaman sekarang. Bahkan ada seseorang yang sempat berbicara dengan seorang rabi Yahudi, dan dia berkata, Rabi Yahudi juga mengatakan, kami tidak melakukan mengembalikan milik Tuhan. Lalu mereka berkata, bukankah di sana tempatnya firman itu datang? Bukankah di sana yang harus menjadi tolak ukur apa yang harus kita lakukan di Indonesia ini? Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, ada sebagian yang bersukacita ketika dikatakan hal ini sudah tidak berlaku lagi. Yang bergembira
Karena seakan-akan beban yang mereka pikul terlepas. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ketetapan Tuhan itu harus kita pelihara. Ketetapan yang daripada Tuhan tidak pernah Tuhan gagalkan. Tidak pernah Tuhan katakan cukup, tidak usah ikut ketetapanmu lagi. Tidak. Memelihara artinya selalu kita mengutamakan ketetapan Allah sampai akhir hayat kehidupan kita. Itu yang namanya memelihara ketetapan Allah. Maleakhi pasal 2 ayat 7 sampai dengan 9. Seorang imam mengajarkan penyelewengan, menyimpang dari ketetapan, sehingga membuat banyak orang tergelincir dengan pengajarannya. Israel termakan dengan pengajaran tersebut. Di akhir zaman ini mungkin kita jarang bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai seorang imam daripada Allah. Namun seringkali kita mendengar seorang yang mengaku sebagai hamba Allah. Apapun predikat yang ada, yang disandang oleh mereka, apakah doktor, teologi atau bukan, sesuatu yang menyimpang dari kebenaran firman Allah harus kita tolak. Kita harus berpegang pada ketetapan firman Allah, melakukan firman Allah, memelihara ketetapan Allah. Yesus tidak pernah berkata bahwa persepuluhan itu tidak berlaku lagi. Yesus tidak mengajarkan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Yesus tidak mengajarkan kepada murid-murid Yesus sendiri bahwa ketetapan Allah tentang persepuluhan itu sudah berhenti. Mari kita perhatikan Matius pasal 23. Matius 23 ayat 23. Demikian dikatakan firman Tuhan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi, adas manis dan cinta kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus diabaikan, yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Artinya tidak ada perintah dari Tuhan Yesus untuk tidak melakukan ketetapan Allah. Harus melakukan ketetapan Allah. Yesus berkata, kamu lakukan yang satu, yang lain jangan kamu abaikan. Inilah prinsip yang Yesus katakan. Artinya di dalam diri manusia ada kemampuan untuk mengikuti ketetapan-ketetapan Allah. Allah memberikan otak kepada kita setiap orang. Sekalipun dia kecil, tetapi mampu untuk hidup menurut ketetapan Allah. Tidak ada istilah pintar atau tidak pintar. Tidak ada istilah tahu atau tidak tahu.
pengetahuan atau tidak. Masalah mengikuti ketetapan Allah itu masalah hati seseorang. Ketika hatinya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan mengerjakan perintah Allah. Yesus katakan, barang siapa yang mengasihi Allah, dialah yang menuruti perintahku. Barang siapa yang mengasihi Allah, dialah yang melakukan firman-Ku. Ketika kamu melakukan firman-Ku, ketika kamu melakukan ketetapan-Ku, Aku dan Bapa akan tinggal di dalam dirimu. Sesuatu yang luar biasa. Bagi orang yang melakukan ketetapan Allah, bukannya Roh Kudus yang ada dalam dirinya, tetapi Yesus dan Allah tinggal di dalam kehidupannya. Luar biasa bagi setiap orang yang hidup menurut ketetapan Allah. Tubuhnya adalah bait Roh Allah. Tapi Yesus juga berkata, Aku dan Bapa akan tinggal di dalammu. Suatu luar biasa. Ketika Allah tinggal di dalam kehidupan kita, pemazmur katakan aman di dalam Tuhan. Ketika Allah tinggal dalam diri kita, Dia menjadi gunung batu bagi kehidupan kita. Ketika Allah tinggal dalam kita, Dia menjadi benteng dalam kehidupan kita. Dia menjadi tempat naungan kita. Dia menjadi tempat perlindungan kita. Ketika Allah tinggal di dalam diri kita, kemanapun kita pergi, di sana Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ikuti ketetapan Allah. Jangan pernah menyimpang dari ketetapan Allah, sebab setiap ketetapan Allah adalah untuk kebaikan kita semua. Kebaikan di masa sekarang dan kebaikan di masa yang akan datang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus senantiasa menyadari akan kebaikan Allah. Dan bukan hanya menyadari, hendaknya kita terus mengalami kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, mengalami realita Allah dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita perbuat? Peliharalah ketetapan Allah. Apa yang Allah perintahkan, lakukan saja. Ada bagian Allah yang akan Allah kerjakan setelah kita melakukan bagian kita. Mengapa kita harus melakukan bagian kita? Karena Allah memberikan hikmat kekal budi kebijaksanaan bagi kita. Karena Allah memberikan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Pada saat kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, berarti kita sedang berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Dia adalah penolong bagi kita. Pada saat kita melakukan ketetapan Allah, berarti di sana Allah sedang bekerja. Sebab Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika bangsa Israel dikejar oleh Mesir, mereka berhadapan dengan laut yang tidak mungkin mereka seberangi. Mereka di sana mengeluh, mereka menangis, mereka menggerutu, mereka marah kepada Musa. Musa, engkau membawa kami ke tempat ini supaya kami mati binasa. Engkau membawa kami supaya kami dibunuh oleh tentara Mesir. Lalu Allah berkata kepada Musa, Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian seperti bangsa Israel? Majulah, angkat tongkatmu. Lalu Musa bergerak. Dia menyelesaikan bagian dia. Dia mengerjakan bagian dia, apa yang Allah perintahkan kepadanya. Pada saat itu tapi Laut Abraham bisa mengangkat tongkat itu. Lalu Tuhan bekerja dan laut itu terbelah dua.
Lalu bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut yang sudah terbelah. Jadi ada bagian dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan. Jangan kita berkata, saya tidak mampu, saya tidak memiliki pengetahuan, saya tidak pintar, saya tidak dibimbing. Ada roh Allah di dalam diri kita. Ada roh Allah yang Allah berikan kepada kita, supaya Dia menolong kita, supaya Dia memberitahu apa yang akan terjadi di hari yang akan datang, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bagian kita melakukan ketetapan Allah. Bagian Allah memberkati setelah kita melakukan ketetapan Allah. Setelah kita melakukan ketetapan Allah, setelah kita melakukan apa yang Tuhan berikan kepercayaan kepada kita, di sana pada saatnya Tuhan juga melakukan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, mari ikuti segala ketetapan Allah. Maka bagian Allah akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengikuti ketetapan Allah, kita menyimpang dari ketetapan Allah. Di dalam bahasa Inggris dikatakan gone away, kamu sudah pergi meninggalkan Allah. Orang yang menyimpang dari ketetapan Allah berarti orang yang sudah pergi dari Allah dan berkata, selamat tinggal Tuhan Allah. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari lakukan ketetapan Allah. Seperti Allah berbicara kepada bangsa Israel, bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya bersedia makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Jangan memiliki sikap, prinsip dalam kehidupan kita. Ini merupakan satu beban dalam kehidupan kita. Pegang ketetapan Allah sebagai sesuatu yang akan bertambah sukacita dalam kehidupan kita. Lakukan ketetapan Allah supaya Allah berkata, sabarlah hai hamba-Ku yang setia. Lakukanlah ketetapan Allah supaya lewat kehidupan kita orang-orang lain melihat kebaikan Allah ada dalam kehidupan kita. Sebab salah satu ketentuan ketetapan yang Allah katakan dalam Keluaran, dalam Ulangan pasal 14, Ulangan pasal 12, supaya engkau takut akan Allah, supaya engkau diberkati kehidupan. Jadi mau tidak mau kita katakan berkat Allah dicurahkan setelah kita melakukan bagian kita, bawa persembahan persekutuan itu ke dalam rumah Tuhan. Sekian, amin. Dari sekian banyak ketetapan Allah yang Allah berikan kepada umat-Mu, kami percaya
Allah memperlengkapi kami dengan kesanggupan, dengan kemampuan, dengan kekuatan untuk melakukan ketetapan Allah. Oleh sebab itu, kami tolak segala bentuk pemberontakan, kami tolak segala bentuk kelemahan, kami tolak segala bentuk ajakan-ajakan yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, keluar dari kehidupan kami. Biarlah roh ketaatan yang daripada Tuhan memenuhi hati kami semua. Kami menjadi orang-orang yang melakukan ketetapan Allah dan memelihara ketetapan Allah sampai akhir hayat hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.